Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat datang Narabala Kiswa, kajian siniar dan dakwah. Alhamdulillah, pada episode hari ini kita kembali dalam kajian reguler yang akan membahas satu buah kaidah umum yang sudah di urutan ke-16 ya. Setelah minggu kemarin kita sudah membahas tentang kaidah ke-15, bagaimana keyakinan, kemudian keraguan, dan itu sangat erat kaitannya dengan rukhsah ya. Kali ini kita akan membahas tentang kaidah ke-16 yang diterjemahkan secara populer oleh Mas Rizal dengan judul menerima opsi meniti konsekuensi. Apa maksudnya dan bagaimana bunyi kaidahnya? Kita simak Mas Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Atung, Narabala semuanya. Seperti biasa kita mengkaji kaidah, dan untuk episode akhir-akhir ini ya, Narabala semuanya bisa mendownload materi yang sudah kita buat rangkumannya. Kita buka kajian pada kesempatan kali ini dengan baca suratul Fatihah. Semoga manfaat barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Narabala semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai di Al-Qaidah As-Sadisah Asyrah, kaidah yang ke-16. Ar-ridha bisyai' ridhon bima yatawalladu minhu. Kajian versi kitabnya kita kasih judul Akhlas Syai' fi Qaidatir ridha bisyai'. Akhlas Syai', teh yang paling nikmat. Nah, di situasi senja dan malam yang agak rintik-rintik, kita ngaji sambil ditemani teh yang nikmat. Akhlas Syai'. Kita langsung masuk ke bunyi kaidah kita dan nazumnya. Nah ini dia. Kaidah ini berbunyi tadi kita singgung ar-ridha bisyai' ridhon bima yatawalladu minhu, menerima opsi meniti konsekuensi. Ketika kita ridho terhadap sesuatu dan sesuatu itu menjadi pilihan kita, maka pada saat itu juga kita harus menerima konsekuensi atau akibat hukum dari pilihan kita itu. Nah, kaidah ini ada versi lainnya ya, dengan redaksi yang berbeda tapi semakna. Al-mutawalladu min ma'dzunin fihi la atharolahu. Konsekuensi yang muncul dari sesuatu yang sudah kita izini keberadaannya, maka itu tidak berdampak. Ya salah sendiri, kira-kira begitu. Nah, kita masuk ke kaidah. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ridha bisyai'i qul ridhom bima yansha'u anhu hasbama qad rusima. Pada setiap penerimaan terhadap sebuah opsi, lahir pula penerimaan terhadap konsekuensi. Nah, di sini ada dua kata kunci, ar-ridho dan al-fiqh, di mana ini dua hal yang sebenarnya kontradiktif ya. Ridho itu urusannya di hati. Biasanya kalau urusan ridho itu udah tasawuf lah ya. Tapi kita bahas ini dalam konteks fikih. Nah, nanti kita bahas di belakang ya. Nah, bagaimana kaidah ini diaplikasikan di beberapa kasus fikih? Kita lihat tatbiqatul qaidah. Yang pertama, radhiya ahaduz zaujaini bi aibi sahibihi fazada fala khiyara lahu ala sahihi. Ketika kita melamar pujaan hati kita, kemudian sang pujaan hati kita menceritakan apa adanya kondisinya. Ya, Mas ya, saya mohon maaf ya, kalau di kitab fikih klasik disebutkan ada beberapa kondisi yang
bagi laki-laki itu punya hak khiyar. Khiyar itu apakah melanjutkan pernikahan atau membatalkan di tengah jalan ketika sudah terjadi akad. Nah ini biasanya erat kaitannya dengan fungsi substansi pernikahan yang biasanya terkait dengan mohon maaf alat vital perempuan, karena substansi nikah sebagaimana makna nikah al-jam'u wal wat'u, bersetubuh. Nah ketika ada kondisi tertentu yang menyebabkan kegiatan bereproduksi itu tidak bisa, ya, termasuk juga mohon maaf kenikmatan bagi pasangan. Nah, misalkan ada tulang misalkan yang menghalangi alat vital misalkan. Nah itu menyebabkan laki-laki punya hak khiyar nantinya. Nah kalau di awal sudah disampaikan, Mas mohon maaf saya punya penyakit ini. Nah, atau saya punya penyakit di area alat vital seperti ini misalkan. Nah, laki-lakinya karena sudah cinta sehidup semati, ya sudah Dek, saya menerima kamu apa adanya. Nah, ternyata sakitnya itu semakin lama semakin bertambah parah. Nah, hak khiyarnya udah nggak boleh lagi. Kenapa? Ridho bisyai, ridho bima yatawalladu minhu. Ketika dia sudah memilih opsi itu, maka dia siap menerima konsekuensi. Di antaranya adalah konsekuensi bertambahnya penyakit yang diderita oleh istrinya. Berikutnya contoh. Adzina al-murtahinu lirrohini fi dzurbil abdi al-marhuni fahalaka fi dzurbi fala dhamana li'annahu tawallada min ma'dzunin minhu. Saya ngutang Mas Atung, kemudian minta jaminan ya. Mas Atung minta jaminan. Saya ngasih jaminan, kalau contoh klasik budak ya. Kalau sekarang HP lah misalkan atau motor. Nah, kalau contoh zaman dulu jaminannya budak. Nah, saya mengizinkan budaknya ini dipukul sama Mas Atung. Nah, dia dipukul sama Mas Atung. Akibat dipukul, budak ini tiba-tiba sakit parah. Sakit terus sampai semakin parah. Nah, ini saya tidak berhak nuntut. Kenapa? Karena saya sudah mengizinkan Mas Atung untuk mukul budak, sehingga konsekuensi atau akibat yang muncul dari peristiwa pemukulan itu ya bukan salah Mas Atung. Artinya saya harus menerima konsekuensinya. Artinya konsekuensinya saya tidak berhak menuntut ganti rugi. Contoh berikutnya, qala maliku amrihi, orang yang punya kuasa, artinya dia punya hak atas sesuatu itu. Iktok yadi, potong tangan saya. Ini awalnya ada darahnya, cuma saya sensor ini. Iktok yadi, fafa'ala. Saya misalkan ngomong Mas Atung, potong tangan saya, atau jangan potong lah, lukai tangan saya. Terus fafa'ala, Mas Atung melakukan itu. Fasaro, kemudian sakit akibat dilukai Mas Atung bertambah. Fahadirun alal azhar, maka saya tidak punya hak untuk nuntut Mas Atung. Loh, kan saya cuma nyuruh Mas Atung melukai 5 cm. Nah ini kan 5 cm ternyata bertambah parah. 10 cm, 20 cm lah. Bertambah dari 10 sampai 20 itu kan akibat sesuatu yang sudah saya izinkan. Nah ini menyebabkan saya punya konsekuensi untuk tidak boleh menuntut ganti rugi ke Mas Atung. Contoh lagi, laukutia kisoson, seandainya ada orang dipotong anggota badannya karena kisos au haddan atau karena had, di mana kisos dan had itu diizinkan oleh syari untuk melukai memang. Berbeda nanti kasusnya kalau takzir ya. Kalau takzir itu bisa jadi tidak boleh melukai. Tapi kalau kisos itu memang diizinkan melukai. Fasaro, ternyata luka yang asalnya taruhlah hanya 10%, kok kemudian bertambah jadi 20%, 30%, maka penambahan ini adalah akibat dari sesuatu yang sudah diizinkan oleh syari. Fala dhamana. Maka hakim, al-gojo dan seperangkatnya tidak boleh dituntut. Ya dalam zaman sekarang misalkan ya kemarin sempat muncul itu ya, nanti kalau ini dihukum nanti kasihan keluarganya. Ya nggak bisa begitu. Ridho bisyak, ridho bima ya tawalladu minhu. Ketika Anda melakukan tindak pidana korupsi,
maka Anda juga harus menerima konsekuensi yang mungkin lebih parah dari hukuman yang ada. Hukumannya sih cuma taruhlah 5 tahun gitu. Tapi karena dihukum 5 tahun jadi nggak bisa bekerja. Terus nuntut pemerintah. Gara-gara saya dihukum saya nggak bisa kerja. Ya nggak boleh nuntut. Artinya tidak punya hak bagi si pelaku tindak pidana yang sudah dihukum untuk menuntut hakim. Nggak boleh. Nah dalam contoh kitab klasik ya kisos dan had ya. Had zina. Ya, ketika orang zina kemudian dirajam, ya nggak boleh nuntut, itu memang sudah diizinkan oleh syari ya, di kisos misalkan ya, ya itu konsekuensi. Ya, kalau dalam contoh kitab klasik ya, misalkan tangannya dipotong gitu ya, karena mencuri yang sudah senilai 1 nisab ya. Kalau korupsi di Indonesia ya udah bernisab-nisab ya. Nah tangannya dipotong segini, ternyata luka akibat dihukum ini bertambah ya, infeksi ya. Sampai tetanus terus ke sini ya. Terus nuntut hakim. Kan saya harusnya dihukum cuma segini. Tapi ini fasaro, berentek. Berentek itu apa ya? Menyebar lukanya. Nah, menyebarnya luka ini kan akibat dari sesuatu yang kesalahan Anda sendiri. Di mana hakim melakukan itu sudah diizinkan oleh syari. Nah, ini ridho bisyai, ridho bima yatawalladu minhu. Nah, di sini ada kaidah as-saroyah, as-siroyah fil hudud wal qisos mahduroh. Jadi berenteknya, menyebarnya luka akibat hukuman had atau kisos itu menggugurkan menggugurkan tanggung jawab hakim. Artinya hakim dan seperangkatnya tidak boleh dituntut. Nah, contoh lagi ini, tatoyaba qoblal ihrami. Nah, di dalam haji ya itu tidak boleh, ketika ihram tidak boleh tatoyub. Di antara larangan haji ketika ihram itu tidak boleh memakai wewangian. Nah, kalau dia memakai wewangiannya itu sebelum ihram, atau kalau di Fathul Mu'in disebut qubailal ihram, sebelum ihram. Nah, kemudian fasaro ila maudhi'in akhor ba'dal ihrami fala fidyata fihi, maka tidak ada fidyah. Jadi ketika ihram ini jadi kalau kita sowan kepada Allah itu memang agak berbeda dengan kita sowan kepada makhluk ya. Kalau kita sowan kepada makhluk itu memang dianjurkan untuk memakai baju yang bagus ya, yang indah, yang wangi. Tapi ketika kita sowan kepada Allah itu malah sebaliknya. Kita hanya memakai selembar kain yang tidak boleh ada jahitannya, bahkan memakai wewangian pun tidak boleh. Jadi kita benar-benar menyimbolkan kehinaan di depan Sang Maharaja, sehingga tidak boleh. Jangankan berhias ya, memakai baju berjahit saja nggak boleh, memakai parfum nggak boleh. Nah tapi fikih dalam tanda petik bisa ngakali, bisa ngakali. Ya masa iya sih bau. Nah sehingga caranya gimana? Caranya memakai wewangiannya qubailal ihram, sejenak sebelum memakai baju ihram. Nah itu oleh syari diizinkan. Nah biasanya kalau umroh, habis umroh, kalau umroh pertama biasanya relatif lebih aman karena dikawal oleh mutawif ya. Nah setelah umroh pertama kalau travel, umroh kedua ketiga biasanya bebas itu, mandiri ya. Jadi bisa order nggak tahu saya ada Grab atau enggak ya, order keluar dulu ke tanah halal untuk mengambil mikot ya, bisa ke Tanim ya. Ada beberapa titik ya yang sudah ditandai oleh pemerintah Arab. Nah di sana kemudian biasanya ada masjid ya. Nah sebelum memakai baju ihram, sebelum niat ihram, kita mandi dulu. Nah pakai parfum. Nah itu boleh. Setelah pakai parfum, misalnya dipakai di sini gitu ya. Biasanya di sini ya. Nah kita pakai di sini atau di rambut kita pakai minyak wangi. Ya, setelah itu pakai baju ihram, baru niat ihram. Nah ternyata fasaro ila maudhi'in akhor. Minyak rambut saya ini netes ke tempat akhor yang tidak ketika saya taruh. Nah, ini kan sama seperti kita memakai wewangian. Yeah. Ya, tapi dalam hal ini diizinkan, nggak apa-apa. Kenapa? Karena memakainya di awal kan diperbolehkan.
Nah ini jadi kita sampaikan kepada malaikat, ridho bisyai, ridho bima yatawalladu minhu malaikat. Ketika Allah mengizinkan saya memakai parfum sebelum ihram dan ketika sudah ihram saya masuk terus netes ya berarti fala fidyata. Nah ini bedanya ketika pakai parfumnya indal ihram fasaro ila maudhin akhor ya wajib fidyah. Kenapa? Karena ini tuladu minal manhi anhu. Karena ini lahir dari yang dilarang. Sementara kalau memakainya qoblal ihram kemudian fasaro ila maudhin akhor netes ke tempat lain fala fidyata. Kenapa? Karena ini tawallada minal mubah. Karena ini lahir dari sesuatu yang diperbolehkan berdasarkan kaidah ar-ridho bisyai' ridhum bima yatawalladu minhu. Nah, contoh berikutnya. Ini random sekali ya contoh kasusnya. Contoh berikutnya. Mahallul istijmari ma'fuun anhu. Falau aroko fatawallasa minhu fal as-sahu al-afu. Jadi cebok itu bisa menggunakan air, bisa menggunakan hajar syar'i ya, batu dan yang sejenis ya, tisu kering, batu itu boleh. Nah, karena cebok itu boleh pakai batu, pakai tisu. Nah, kalau kita cebok habis pup ya, misalkan pakai tisu. Nah, di area yang diperbolehkan untuk memakai untuk dibasuh karena begini, ada ketentuan kita diperbolehkan istijmar ya. Di antaranya ya, mohon maaf nih, pupnya harus rapi. Pup rapi itu artinya normal. Berarti kalau mencret nggak bisa pakai batu, harus pakai air. Mencret karena begini, pup atau pipis yang diperbolehkan untuk ceboknya pakai batu tanpa pakai air ya, pakai batu saja itu mohon maaf, pupnya hanya melewati lubang mohon maaf dubur, nggak boleh sampai ke kulit pantat. Nah kalau di area kulit pantat itu sudah tidak boleh pakai hajar, artinya hanya di lubang. Nah di lubangnya itu dimakfu, diperbolehkan. Nah seandainya pakai seandainya pakai tisu ceboknya atau pakai batu dan ternyata setelah pakai batu terus dia keluar jalan-jalan, area situ kan area area yang sering basah ya, lembab, area lembab. Nah ternyata keringetan area yang tadi disucikan pakai batu itu kemudian basah keringet terus netes menyebar. Nah itu dimakfu, nggak apa-apa. Kenapa? Ar-ridho bisyai' ridho bima yatawalladu minhu. Ketika istijmar ya, bersuci cebok pakai batu diperbolehkan, maka akibat netesnya itu tadi itu juga diperbolehkan kalau begitu. Berikutnya, lau sabaqo ma'ul matmadhoti awil istinsyaki ila jaufihi walam yubali lam yuftir fil as-sahhi bikhilafi ma idza balagha. Kalau mazhab Imam Syafi'i, istinsyak dan matmadhah berkumur dan kalau di hidung apa namanya ya? Memasukkan air ke hidung tapi dikeluarkan lagi. Istinsyak dan matmadhah itu hukumnya sunnah. Nah bagaimana ketika di bulan puasa kalau dia sedang puasa, nah diperbolehkan tapi tidak boleh mubalaghah, tidak boleh kebangetan ya, sewajarnya saja. Nah kalau dia mengerjakan itu dengan cara berlebihan kok sampai ketelan masuk ke perut, batal puasanya. Tapi kalau kumurnya itu biasa-biasa saja, kemudian ada yang ketelan sedikit, dimakfu. Alasannya adalah ar-ridho bisyai' ridhon bima yatawalladu minhu. Nah, pengecualian ya. Dikecualikan makana masyruton bisalamatil akibati. Bisa pengecualiannya jika tidak diperbolehkan ada kondisi negatif akibat dari peristiwa sebuah aktivitas. Contohnya yang paling familiar ya, kador bil mu'allim wazauj wal wali. Suami itu punya hak untuk mendidik keras istrinya.
guru boleh dalam tanda petik memukul muridnya sebagai bentuk hukuman yang mendidik, ya. Bukan hanya sekedar menghukum, tapi hukuman yang mendidik. Nah, ini disyaratkan bisalamatil akibah, nggak boleh menyebabkan si murid sakit. Nah, artinya apa? Kalau ternyata ada guru menghukum sampai muridnya sakit, ya harus bertanggung jawab gurunya. Ya, ini memang ya kalau sekarang ada Komnas HAM ya. Karena memang sebenarnya guru itu boleh mukul tapi tidak boleh melukai. Dhorob yang ghairu mubarrih, ya, pukulan yang tidak melukai. Jadi hukuman pidana dan hukuman di kelas itu sama-sama tujuannya untuk mendidik sebenarnya. Cuma karena masih kalau di kelas itu prosesnya belajar, ya nggak boleh melukai. Beda dengan hukuman di masyarakat, ya, hukuman pidana. Nah tadi sempat muncul ini. Jadi ridho itu sebenarnya ranahnya tasawuf, ya. Fikih itu kan urusannya dhohiron mundhobiton, sesuatu yang dhohir, sesuatu yang tampak. Nah, ketika fikih harus bicara tentang ridho, maka fikih akan mencari indikator dhohirnya. Nah, jadi dhohir dan batin itu sesuatu yang nggak akur. Sehingga fikih akan mencari indikator dhohirnya. Makanya di I'anatul Talibin disebutkan, ya, kutipan syair Jari Al-Ahtol, sebagaimana memang kita berusaha untuk mencari referensi yang ada puisinya. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu alal fuadi dalila. Apa yang diucapkan lisan perkataan menunjukkan apa yang ada di hati pikiran. Sehingga korinahnya adalah apa yang ada di zahir, yaitu menunjukkan apa yang ada di batin. Nah, dalam konteks akad sigot, ya, sehingga jual beli itu kan antarodin. Antarodin itu ranahnya hati. Ketika orang sudah ijab kabul, dianggap sudah ridho. Ketika suami dan wali sudah akad nikah, ada sigot, ya, qabiltu, itu sudah dianggap ridho. Nah, ini standar fikih. Itu standar yang zahir, berbeda dengan standar ilmu tasawuf, ya. Nah, mungkin ini sebagai pembukaan yang sudah cukup panjang saya rasa. Ya, terima kasih Mas Rizal. Kaidah ini cukup banyak sekali contoh-contohnya dan relevansinya dengan kehidupan sehari-hari. Tentang tadi rumah tangga, kemudian jual beli, muamalah, ya, dan banyak hal lagi. Nah, berarti ini merupakan kaidah yang sangat aplikatif. Ya, semua aplikatif sebenarnya. Nggak, kalau kita bandingkan dengan kaidah yang sebelumnya gitu ya. Yang sebelumnya lebih kepada ubudiyah, ya. Nah, ini ada pertanyaan, Mas. Misalnya begini, seseorang sudah berniat dan deal untuk melakukan duet maut gitu kan, tarung gitu kan. Okay. Tarung di entah itu di tinju, ya. Tapi kemudian ternyata dari pertandingan itu salah satunya ada yang bukan hanya cedera, bahkan nyawanya mulai tidak tertolong gitu, ya. Nah, apakah itu misalkan si musuhnya ini mati, apakah si yang menghantam ini dikenakan kisos? Tidak, contohnya kan tadi itu, iktok yadi, potong tangan saya, terus dipotong beneran. Ya, rasa sakit yang diakibatkan oleh tangan dipotong, yaitu konsekuensi saya bersedia. Ini terlepas dari hukum pertandingan itu tadi, ya, boleh atau tidak, ya. Tapi kalau dia sudah tanda tangan, oke, saya mau duel gulat gitulah, ya. Tapi kalau pertandingan modern kan ada wasit dan ada aturannya kan. Ya. Nah, itu kalau ternyata misalkan kena pukulan terus matanya mohon maaf misalkan sakit terus bertambah parah, ya nggak berani nuntut. Dia sudah bersedia dan pasti sudah tanda tangan kan di situ. Oke, berarti
ada agreementnya di awal. Ada agreementnya. Oke. Termasuk konsekuensi yang diakibatkan oleh pilihan dia. Berarti termasuk juga saya jadi ingat bagaimana rule di dunia media sosial ya. Ketika kita sudah punya akun dan ingin mendaftar di sana, maka konsekuensi yang berlaku di sana ya kita siap dibully. Siap ya. Entah itu akan dapat follower atau bahkan kita hanya menjadi konsumen iklan gitu ya. Itu konsekuensi dari kita punya akun di situ ya. Konsekuensi dari pilihan sadar kita untuk bikin akun di situ. Oke. Berarti memang aplikatif sekali ya. Aplikatif sekali ya. Betul. Begitu juga misalnya ini mumpung hujan-hujan nih Mas, kayaknya makan bakso kan enak ya. Nah, misalnya ada orang lagi makan bakso, ya kan? Makan bakso kemudian secara umum kan di warung itu kan disediakan sambelnya gitu ya. Tapi kemudian dia makan bakso sambelnya setengah piring gitu. Sampai akhirnya dia mencret. Nah, berarti yang tanggung jawab si punya warung itu atau yang beli itu Mas? Ya, kalau dia pesennya pedesnya level 2 misalkan. Terus ternyata pedagangnya ngasih level 10, ya tanggung jawab dong pedagang. Tapi kalau misalkan saya pesan bakso Pak, level berapa? Level 10. Nah, terus saya makan ternyata mules. Ya ridho bisyek ini berarti saya harus menerima konsekuensi atas pilihan saya sendiri. Begitu juga kalau misalnya dia ngambil sendiri ya, itu konsekuensi dia. Apalagi ngambil sendiri kan, konsekuensi sadar dia. Nggak bisa menyalahkan Tidak bisa menyalahkan si penjual. Di dalam jual beli juga begitu, makanya sebaiknya jual beli itu kalau kita buka OLX gitu ya, beli motor, jual mobil, HP, semua semua kondisi buruk atas barang yang kita jual kita sampaikan. Kenapa? Ketika sudah kita sampaikan dan yang membaca itu kemudian misalkan dia tidak teliti baca, terus dibeli aja, tiba-tiba dia balik komplain, loh kok ternyata spionnya retak misalkan, loh kan sudah saya tulis, salah sendiri nggak ada baca. Berbeda dengan ketika kita ngomongnya mulus, mesinnya bagus, kering dan seterusnya, ternyata berbeda, tidak sesuai dengan yang kita sebutkan. Maka berarti kan kita nggak ridho sebenarnya. Dealnya itu bukan ridho. Ya, kita boleh komplain. Nah kalau kita udah tahu, Pak ini HP-nya ininya retak, nggak apa-apa, saya emang udah cocok kok. Nah, terus saya deal, saya bawa pulang, ternyata retaknya makin parah, sampai rumah makin parah. Ya saya tidak berhak untuk nuntut, karena ini kondisi retak sudah diridhoi oleh pembeli sejak awal. Oke. Nah ini karena waktu terbatas ya. Tadi Mas Rizal menyinggung tentang pernikahan ya. Pernikahan tadi tentang aibnya ya. Tapi kita balik, bukan tentang aib, tapi lebih kepada finansial atau materi. Misalnya seorang laki-laki menikahi perempuan dan ternyata ketika dia menikah dengan perempuan ini, si perempuan ini mendapat warisan dari leluhurnya atau keluarga dianya gitu kan. Nah, apakah si suami ini juga dalam ilmu waris ya? Itu dapat juga, Mas? Oh, ini kok jauh sekali nih. Ya nggak dapat dong. Nggak dapat ya. Yang dapat suami istrinya. Oke. Tapi ini saya sebenarnya mau memunculkan ini ya. Mungkin kalau tidak kita bahas di sesi ini, nanti kita bahas di Ihsan ya bersama narascience kita ya. Soal eutanasia ya. Oke. Dulu saya kuliah tuh memang di antara tugas saya itu eutanasia ini. Penyakit apa itu Mas? Eutanasia itu saya jadi ingat ya dulu pas kelomposan itu ya. Itu saya gemeter jawabnya itu ya. Nah itu tuh. Nanti mungkin kita bahas detail di Ihsan mungkin ya. Jadi eutanasia itu kerelaan seorang pasien untuk dibunuh, untuk mempercepat kematian. Oke. Itu di Indonesia pernah dulu itu ada yang mengajukan, karena gini, membunuh itu kan tidak pidana. Ya. Berbeda ketika yang membunuh itu legal, pelakunya legal. Contohnya apa? Algojo itu kan legal. Ya. Nah ada proses unik. Ya, saya udah punya penyakit luar biasa, saya nggak bisa menahan rasa sakit misalkan. Nah saya terus dokter, kalau saya ngomong ke dokter, Pak dokter tolong saya dimatikan aja deh, disuntik mati. Meskipun itu atas perintah si korban, dokter tetap kena pidana itu. Nah,
Berbeda kalau, jadi caranya begini agar dokter tidak dikenai pidana. Yeah. Caranya kalau misalkan itu saya mengajukan dulu ke pengadilan, mengajukan eutanasia. Kalau pengadilan sudah mengabulkan, dipersilakan, maka dokter nanti eksekusi bisa. Cuma sejauh ini hampir tidak ada yang dikabulkan oleh pengadilan. Alasannya? Alasannya ya tindakan pembunuhan pidana. Ya, karena mungkin bagi pengadilan bahwa satu nyawa itu berharga sekali gitu. Tetap berharga ya. Nah itu gimana caranya? Nah nanti ada penjabarannya tuh eutanasia, termasuk ada fatwa dari Darul Ifta juga seperti apa. Nah, nanti mungkin di Ihsan kita jabarkan lebih detail sama dari perspektif sainsnya nih. Menarik menurut saya ini. Menarik. Terima kasih Mas Rizal sudah memberikan perspektif banyak di kaidah ini. Dan teman-teman kalau ingin mempelajari lebih dalam bisa mengunduh apa yang sudah dituliskan oleh Mas Rizal di link di bawah ini. Belum ada namanya. Iya, belum ada namanya. Nara Risalah. Oh enggak enak ya. Mungkin teman-teman Narabala bisa usul namanya apa ini? Namanya apa itu? Tapi kalau di Indonesia kayaknya link kan sudah ada ininya ya, terjemahan Indonesianya ya. Tautan. Pranala. Ya nanti. Bener apa salah? Silakan komentar. Terima kasih sebagai penutup Mas Rizal. Sebagai penutup, ketika semua yang kita pilih itu mengandung konsekuensi, maka sebelum memilih berpikir jernih dan matang. Yes. Luar biasa. Mari kita lebih matangkan pikiran kita agar bisa ketemu dengan episode Ihsan. Terima kasih teman-teman sudah setia mendampingi kita. Jangan lupa memberikan masukan, usulan, apapun terkait Kiswa dan beberapa program yang sudah kita rancang ini. Semoga apa yang kita hadirkan bisa membawa energi positif buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.